Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaili ghurril muhajjalin nabiyina wa imamina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, para imam dan para ustaz, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di ketaatan berlanjut dengan ketaatan. Kita menghadiri salat berjamaah, yaitu salat maghrib, dan ini adalah ketaatan yang besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah mudahkan kita hadir di majlis ilmu, yang mana pada hari ini hadir bersama kita malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana hal itu tidak asing di telinga para penuntut ilmu. Dan tentunya yang kita bahas adalah pengamalan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia seluruhnya berada di dalam kerugian. Kemudian seluruhnya ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa alladhina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh dengan iman tersebut, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kemudian mereka saling mewasiatkan dalam kebenaran dan mewasiatkan di dalam kesabaran. Pembahasan kita, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu kita akan membahas tentang hadis-hadis keimanan. Tentunya hadis-hadis keimanan yang kita bahas adalah hadis yang valid, yang sahih, bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apa yang akan kita bahas adalah tujuan yang sangat tinggi, adalah matlamat yang sangat mulia, adalah cita-cita yang tidak ada tandingnya. Karena kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul, wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Kapan? Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Rasul tersebut menyuruh kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita badan yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan ruh. Badan tanpa ruh adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, ia adalah bangkai. Namun ketika kita lihat penjelasan-penjelasan para ulama, maka kita akan dapatkan di antara manusia yang hidup juga ada yang seperti bangkai. Sebagaimana hadis Ibnu Hibban yang Nabi SAW sebutkan tentang sebagian manusia, jifanun bil lail wa himarun bin nahar, mereka adalah bagaikan bangkai di malam hari, cuma tidur, dan bagaikan keledai di siang hari, cuma kerja. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana jasad tanpa ruh bagaikan bangkai, demikian juga ruh tanpa iman bagaikan bangkai. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menghargai orang beriman tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala menilai orang-orang yang tidak beriman. Maka kata Allah tadi, penuhi panggilan Allah dan Rasul,
apabila menyeru kepada idza da'akum lima yuhyikum, jika Allah dan Rasul menyeru kepada perkara yang menghidupkan kalian. Karena majelisnya tidak sering, itu cuma sebulan sekali, maka tentunya kita akan tidak jelaskan panjang lebar hadis-hadis yang akan kita bawakan. Maka kita akan mulai dengan hadis pertama. Hadis pertama dengan tema Ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama. Kita bahas tentang hadis-hadis keimanan. Tapi kalau mau diberikan judul, maka hadis ini adalah amalan apa yang paling utama. Kita lihat hadisnya. Hadisnya hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah ditanya, ayyul amali afdal, wahai Rasul, amalan apa yang paling utama? Faqal, maka Rasulullah menjawab, imanun billahi wa rasulihi, yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan pada Rasulnya. Qila thumma madza, kemudian ditanya lagi, selanjutnya apa wahai Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di medan perang. Qila thumma madza, ditanya lagi, kemudian apa wahai Rasul? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalau kita kembali ke jawaban awal Rasul, apa kata beliau? Amalan apa yang paling utama? Iman kepada Allah dan Rasul. Yang paling utama adalah iman. Nah, di sini umat Islam, Syekh Abdul Razak mengatakan, untuk mempermudah, saya tidak akan baca semua bahasa Arabnya, saya akan banyak langsung kepada terjemahnya. Kata beliau, sesungguhnya perkara yang paling penting, perkara yang paling penting yang wajib diperhatikan dalam hidup ini adalah iman. Karena kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini pada hamba yang Allah cintai dan hamba yang Allah tidak cintai. Jadi kalau orang diberikan dunia, dia diberikan kekayaan, dia diberikan aset oleh Allah, dia diberikan sawah, ladang, perahu, mobil, rumah, apapun itu dunia, itu bukan ukuran bahwa Allah cinta sama dia. Karena kata Rasulullah, Allah berikan dunia kepada hamba yang dicintai dan hamba yang tidak dicintai, sama-sama dapat dunia. Berarti orang beriman dengan orang tidak beriman sama-sama dapat dunia. Ketika sesuatu ini diberikan kepada dua pihak yang berbeda level, berarti sesuatu ini bukan ukuran kemuliaan. Kemudian apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah enggak berikan iman kecuali hanya kepada hamba yang Allah cintai. Maka saat ini ketika kita sudah menjadi orang beriman, mukmin dan mukminah, maka sudah ada tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tadi kata beliau, perkara yang paling penting yang harus diperhatikan oleh seorang hamba adalah keimanan. Dan perkara yang paling afdal untuk diraih oleh jiwa adalah iman. Sekarang jiwa kita, motivasinya apa jiwa kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubusyahwat. Manusia itu dijadikan indah di pandangannya hal-hal yang berbau syahwat. Ingin dapat ini, ingin dapat itu, sudah dapat ingin menambah lagi dan ini dan itu. Tapi kata Syekh hafizahullah ta'ala, perkara yang paling afdal yang harus diraih oleh jiwa adalah iman. Adalah iman. Karena tanpa iman berarti kita jatuh dalam kategori orang yang kalau wafat ruhnya tidak akan dibuka pintu langit. Dalam hadis yang panjang, hadis Barra bin Azib, ketika bercerita tentang pencabutan ruh
Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang ruh orang kafir ketika dicabut begitu susah payah, kemudian dibawa oleh malaikat menuju langit, tapi malaikat penjaga pintu langit tidak mau membukanya. Akhirnya ruh ini dikemanakan? Dilempar begitu keras menuju alam barzakhnya. Ruh siapa? Ruh orang yang tidak beriman. Berbeda dengan ruh orang beriman. Allah Subhanahu wa taala hadirkan malaikat-malaikat sebelum malaikat maut hadir. Allah hadirkan malaikat-malaikat dulu di sisinya membawa kain kafan dari surga. Dan kain kafan itu telah diwangikan dengan parfum dari surga. Kemudian datang malaikat maut dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ridho Rabbmu, menuju surga dan cinta dari Rabbmu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ruh orang beriman itu keluar begitu mudah seperti keluarnya air dari mulut teko, tidak tersedat-sedat. Kemudian dibawa oleh malaikat. Tidaklah malaikat maut mencabut sebentar, kecuali langsung diambil oleh malaikat yang sudah bawa kafan tadi. Kemudian dibawa ke langit. Ketika mendekati langit pertama, maka malaikat penjaga langit pertama mengatakan, aroma apa ini yang begitu harum? Terus di langit berikutnya, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, catatlah hambaku ini termasuk dalam penduduk surga. Kemudian ruhnya dikembalikan ke barzakhnya. Kemudian dia mendapatkan pertanyaan yang disebut dengan fitnah kubur. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, ya? Dan apa agamamu? Kemudian dinampakkan baginya apa? Nikmat-nikmat surga, tempatnya di surga. Dan ini bagi siapa jemaah? Bagi orang beriman. Maka jiwa kalau dia punya ambisi, harusnya tiap hari gimana iman ini bertambah. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innal imana la yakhlaq, sesungguhnya iman ini akan luntur, iman itu akan usang, seperti kama yakhlaqus thawb, sebagaimana usang dan lunturnya pakaian. Pakaian kita pakai sebagus apapun mereknya, ya, sebaik apapun warna yang diberikan, dia akan luntur. Iman pun demikian. Maka kata Rasulullah, iman akan luntur sebagaimana lunturnya pakaian. Fas'alullaha an yujaddida imanakum, maka mohonlah pada Allah agar setiap hari Allah tambah iman. Dan umat Islam, Allah titipkan pada tubuh kita hati. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini yaitu hati baik, maka perangainya akan baik, pola pikirnya akan baik, alasannya akan baik. Tapi kalau daging ini yaitu hati ini rusak semuanya. Cara dia mengambil kesimpulan rusak, cara dia mengarahkan pola pikirnya rusak, cara dia menilai rusak, cara dia melangkah dan bekerja berkata-kata pun rusak. Makanya sebaik-baik polesan untuk hati adalah iman. Sebaik-baik polesan untuk hati adalah iman. Berarti kesimpulannya kembali di awal, bahwa iman adalah setinggi-tingginya tujuan, sebesar-besarnya cita-cita, dan selurus jalan yang ditempuh oleh seorang hamba. Kemudian kata beliau, pembahasan tentang iman adalah pembahasan yang sangat penting secara mutlak. Apapun pembahasannya, kalau dibahas tentang iman, maka imanlah yang paling penting. Kenapa? Alasannya, karena pembahasan iman sama dengan membahas agama. Membahas iman, membahas agama. Membahas iman berarti membahas keyakinan. Membahas iman berarti membahas dasar-dasar agama. Membahas iman berarti membahas selamat atau binasanya seorang hamba. Kaidah yang dibuat oleh para ulama, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Ini kaidah yang harus diketahui oleh penuntut ilmu dan orang Islam. Apa kata para ulama? Inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya
mulianya ilmu itu dilihat tentang apa yang diketahui melalui ilmu itu. Mulia atau tidaknya ilmu itu dilihat dari apa yang diketahui dengan atau melalui ilmu itu. Sekarang kita bahas tentang iman. Yang pertama kali kita ketahui tentang iman, tentang siapa? Tentang Allah. Karena yang pertama adalah iman kepada Allah. Pertanyaan, ada yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Maka berarti pembahasan tentang iman adalah pembahasan yang sangat mulia. Pembahasan yang akan menjadikan seorang, kalau dia paham hadis-hadis keimanan ini, maka dia tidak akan khawatir bagaimana rezekinya, dia tidak akan mengeluh ketika ada musibah, dia tidak akan lupa bersyukur ketika ada nikmat, dia tidak akan layu ketika diguyur oleh cobaan dan cobaan, karena dia punya landasan iman. Maka berarti jemaah, iman akan memberikan kehidupan kepada seorang hamba dengan kehidupan yang terbaik dunia dan akhirat. Kehidupan terbaik. Kita lihat zaman-zaman dulu misalnya, ada Ibrahim dan Namrud. Ada Ibrahim dan Namrud. Yang satu raja, yang satu adalah nabi, tapi dia orang biasa, bukan raja. Tapi siapa yang paling bahagia hidupnya? Ibrahim. Disebutkan, kan Namrud ini dituhankan saat itu, sebagaimana kasus yang sama nanti terjadi pada Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Dia tidak beriman, bahkan dia nyuruh manusia nyembah dirinya. Selain nyembah Tuhan-Tuhan berhala, suruh nyembah dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata tidak menjadikan statusnya sebagai raja, menjadikan dia lebih mulia, lebih bahagia. Justru Ibrahim yang terusir dari negerinya dan diusir oleh ayahnya, dia menjadi yang paling mulia. Kita lihat disebutkan dalam riwayat bahwa Namrud dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hewan, entah itu lalat ataupun nyamuk, masuk di kupingnya, dalam sebuah riwayat. Kemudian lalat ini masuk di kupingnya, tidak mati, tapi selalu terbang, sehingga dia selalu merasa telinganya sakit. Kapan telinganya menjadi tidak sakit? Kalau dipukul. Maka ketika telinganya sakit, dia suruh menterinya pukul, suruh pelayannya pukul. Padahal dia siapa? Raja, tapi kepalanya dipukul dengan sendal-sendal oleh rakyatnya. Allah hinakan dia karena dia tidak punya apa jemaah? Iman. Makanya orang yang punya iman, dia bahagia dunia akhirat. Dia selamat dari keburukan dan kesusahan. Dan dia insyaallah azza wa jal, orang yang beriman ini, dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian. Karena orang untuk mendapatkan sekarang kan lagi mau musim pilkada misalnya. Kalau musim pilkada ataupun pilpres, kira-kira yang berlomba itu cuma pasangannya saja atau orang-orang masyarakat juga berlomba? Terlebih orang sekitar calon ini berlomba atau tidak? Berlomba cari, tanda kutip sebagian, ya tidak semua, cari muka, berlomba cari keuntungan duniawi, kan begitu sederhananya. Kenapa mereka berlomba? Karena kalau mereka telat ngambil kesempatan ini, gak dapat kebaikan dari orang yang nanti bakal kepilih. Jadi berlomba untuk mendapatkan posisi supaya lebih dekat dengan calon ini. Dan surga, ampunan, itu juga harus berlomba. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memudahkan surga, tidak akan tawarkan ampunan kepada orang yang berleha-leha. Mungkin dia dapat, tapi dia tidak istimewa.
Apa kata Allah? Sabiqu, lomba ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju ampunan dan surga. Arduha ka ardis samai wal ard, yang luasnya surga ini seluas langit dan bumi. Apa kata Allah? Uiddat lil ladzina amanu, dan ini dipersiapkan bagi orang yang beriman. Untuk dapat surga syarat mutlaknya harus iman. Dan kata beliau, nikmat dalam surga adalah nikmat la ainun ra'at. Ini bagian berdasarkan sabda Nabi. Kita sejauh yang pernah kita telusuri dunia ini, baik dunia nyata maupun dunia maya, kita mungkin pernah melihat tempat terindah itu di sini, tempat terindah itu di sana. Kita googling atau kita traveling, kita pernah lihat tempat-tempat terindah masing-masing. Ketika kita disebutkan tentang indahnya surga, apa yang kita bayangkan? Yang kita bayangkan adalah tempat terindah yang pernah kita lihat. Tapi kata Rasul, la ainun, kata Allah, la ainun ra'at dalam hadis kursi. Tapi keindahan surga itu tidak pernah bisa dibayangkan oleh mata. Kita membayangkan, enggak mampu. Kita bayangkan itu pasti salah, saking indahnya dia. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah seperti yang terdengar oleh telinga. Oke, kita dengar ayat berbicara tentang surga begini, sabda hadis Rasulullah begini dan begitu. Kemudian kita bayangkan juga itu jauh daripada itu. Sehingga Abdullah bin Abbas sebutkan, di surga ada apel sebagaimana di dunia ada apel, tapi sama-sama apel, rasanya berbeda. Dan rasanya berbeda aja kita sudah tidak bisa bayangkan. Kemudian akhirnya mungkin dalam hati kita membayangkan, oh begini. Apa kata Allah? Wala khatara ala qalbi bashar. Dan nikmat surga itu tidak seperti yang dibayangkan oleh hati. Kita membayangkan, oh tidak seperti yang saya lihat, tidak seperti yang saya dengar. Berarti ini kan membayangkan nih. Kata Allah, tidak seperti itu, karena sangat indah. Bahkan ketika seorang yang beriman tadi masuk surga, ketika mereka masuk surga, bahkan yang paling tinggi yaitu surga Firdaus, maka itu bukanlah nikmat tertinggi. Karena Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia. Ingat ya, ini kaidahnya sama dengan kaidah kerjaan dunia. Orang mau dapat gaji, kerja. Orang mau dapat hasil, kerja. Sama orang mau dapat surga, kerja. Mau dapat nikmat akhirat, kerja, yaitu beramal. Apa kata Allah? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang bagus amalannya, dia akan dapat husna. Husna di sini surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan ini adalah melihat wajah Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, apabila penduduk surga sudah memasuki surga. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman pada penduduk surga. Orang masuk surga itu kan ada yang langsung masuk, ada yang disucikan dulu di neraka. Nah, setelah yang disucikan di neraka tadi sudah pindah ke surga, berarti semua penduduk surga bakalan kekal, karena sudah tidak ada lagi di neraka, dan penduduk neraka pun akan kekal. Ketika semua penduduk surga sudah masuk surga, maka Allah mengatakan, alam turidu na'azidukum, kata Allah, maukah kalian wahai penduduk surga aku tambah lagi nikmat? Kemudian penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, nikmat mana lagi? Bukankah engkau telah jadikan wajah kami ceria dan bahagia? Ini udah nikmat yang besar, karena
manusia nanti di akhirat wajahnya cuma dua, yaitu adalah abusan qamtarira, wajah yang betul-betul lesu dan masam karena dia tahu bahwa dia akan binasa. Yang kedua adalah masrura, orang yang bahagia. Maka ketika Allah tawarkan pada penduduk surga, maukah aku tambahkan sesuatu bagi kalian? Apa kata mereka? Ya Allah, bukankah engkau telah ceriakan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah kau telah masukkan kami ke surga? Alam tunjina minan nar, bukankah engkau telah selamatkan kami dari neraka? Maksud mereka apa? Nikmat mana lagi? Karena mereka sudah berada di apa? Nikmat yang paling besar. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, fakasyafal hijab, maka Allah buka hijab pembatasnya. Karena Allah punya hijab dari cahaya yang membatasi antara pandangan manusia dengan Allah. Maka syafal hijab, maka kata Rasulullah, Allah buka hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla, dan tidaklah penduduk surga diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah. Antum bayangkan, ada orang yang selama hidupnya buat baik sama antum. Dari kecil antum dapat cerita, dari kecil dia yang membiayai hidup, persalinan dia yang biayai. Kita tidak tahu siapa dia, tapi diceritakan oleh seseorang dia yang biayain. Orang tuamu sakit, dia yang biayain. Saat engkau belajar SD, SMP sampai kuliah, dia yang biayain. Sampai sekarang pun kalau ada masalah, dia yang bantu. Kita tidak pernah ketemu dia. Kira-kira tiba-tiba kemudian dia datang setelah sekian banyak nikmat yang kita dapat nih, dikatakan pada kita, itu orangnya. Kira-kira apa yang dirasakan? Harunya. Kenapa? Bahagia, sederhana. Padahal yang buat baik kepada dia bukan, yang buat baik pada kita bukan dia saja, banyak lagi orang tua kita dan sebagainya. Kalau itu manusia, bagaimana Allah sudah berikan kita begitu banyak di dunia, kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala juga masukkan ke dalam surga. Bayangkan kalau Allah berikan nikmat melihat wajahnya jemaah, maka saat itu apa? Tidak ada kemuliaan yang lebih dicintai oleh penduduk surga daripada melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya di antara manfaat iman lagi adalah iman akan menjadikan hati seorang hamba tenang. Hati seorang hamba tenang. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ayatnya masyhur. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang beriman yang hati mereka tersebut tenang saat ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah hati jadi tenang. Contoh sederhana, dulu kita belum belajar. Dulu kita belum belajar, kalau ada musibah kita katakan, coba saya begini, coba begitu, andaikan begini, andaikan begitu. Kalimat ini kira-kira buat semakin tenang atau semakin menyesal? Makin menyesal. Makin menyesal. Tapi setelah kita belajar, kita punya kalimat pamungkas, qadarullah. Apa yang dirasakan oleh hati? Tenang. Makanya orang Melayu sendiri sebenarnya ada petua dari orang tua mereka. Apa itu? Kalimat untung. Si Anu jatuh dari motornya, patah tangannya, untung kakinya tak patah. Jadi patah kakinya, untung matanya tidak copot dan sebagainya. Ini sebenarnya warisan orang tua yang bagus. Untuk disandarkan segala sesuatu pada Allah. Tidak ada ketenangan kecuali dengan mengingat Allah, dan seorang hamba tidak mungkin mengingat Allah kecuali dipandu, disetir oleh keimanannya.
Ini pentingnya kita belajar iman, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil 7 menit lagi dari 9 menit tersisa. Maka secara sederhana Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, kata beliau, bahwa iman adalah sebaik-baik yang dihasilkan oleh jiwa, kemudian yang diperoleh oleh hati. Dengan iman seorang hamba akan tinggi derajatnya dunia dan akhirat. Salah satu dalil yang beliau bawa adalah surat Al-Mujadilah, bisa disebut juga Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat setiap orang beriman. Dia punya derajat di sisi Allah. Dan orang yang punya ilmu, artinya beriman dan berilmu, dia memiliki derajat yang jauh lebih besar daripada orang yang beriman tapi jauh dari ilmu. Nah, di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, derajat orang yang beriman dan berilmu itu sangat jauh. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan derajat antara orang beriman yang tidak berilmu dengan orang yang beriman dan berilmu itu perbedaan derajatnya adalah 700 derajat. 700 derajat. Perbedaannya sangat jauh. Orang yang beriman tanpa ilmu dengan beriman kemudian dia berilmu. Berapa tadi? 700 derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu perjalanan 500 tahun perjalanan. Berarti jarak yang sangat jauh. Ini menandakan bahwa poin yang penting juga bagi orang yang beriman adalah dia menambah ilmunya supaya dia makin tinggi. Ketika semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, iman itu, sebentar, ini bukan ucapan Imam Ibnul Qayyim, ucapan Syekh Abdul Razak. Kata beliau, iman itu bagaikan pohon yang penuh berkah. Manfaatnya banyak, faedahnya berlimpah, buahnya tidak terhitung. Dia punya tempat, dia punya siraman khusus, dan dia punya akar, cabang, dan dahan. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah tempat keimanan. Tempat keimanan adalah hati. Tempat diletakkan iman itu hati. Pada hatilah iman itu disemai. Benihnya itu diletakkan di hati. Dari hati pula akar tersebut menghujam dan dahan-dahan itu tumbuh. Berarti tempat iman di mana? Di hati. Yang kedua adalah air siramannya, karena tumbuhan butuh apa? Butuh disiram. Air siramannya adalah wahyu dari Al-Quran dan hadis Nabi. Berarti pegang, kalau iman disiram bukan dengan Al-Quran dan hadis, maka imannya, pohon imannya akan apa? Akan rusak, bisa-bisa juga mati. Ini penting ya, harus dari Al-Quran dan hadis yang benar. Kemudian akarnya adalah rukun iman yang 6. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, kemudian takdir baik dan takdir buruk. Ini akarnya. Tempatnya di hati, siramannya wahyu, Al-Quran dan hadis. Akarnya adalah rukun iman yang 6. Cabangnya adalah setiap amal soleh dan ketaatan. Ini saya ringkas saja, kalau tidak akan sangat lama. Cabangnya adalah setiap amal soleh dan ketaatan. Kemudian yang diharapkan dari pohon ini apa? Buahnya. Pertanyaannya, apa buah dari keimanan?
Buah dari keimanan itu diringkas dengan kalimat buahnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini buahnya. Ini hasil panennya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bawakan surat An-Nahl ayat 97. Allah katakan, "Man 'amila shalihan," siapa yang beramal saleh, "min zakarin aw unsa," dari laki-laki maupun wanita, "wa huwa mu'min," sini garis bawahnya, dan dia orang beriman. Karena orang yang tidak beriman, amal solehnya gak dibalas di akhirat. Siapa yang beramal soleh dari lelaki dan wanita dan dia beriman, apa kata Allah? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan dia kehidupan, dan kehidupan itu adalah kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik apa? Kehidupan terbaik orang beriman di antaranya, kalau Allah ingin beri dia musibah, musibah itu disegerakan di dunia. Itu salah satu nikmat Allah. Karena Rasulullah katakan, sesungguhnya umatku umat yang dirahmati, musibahnya didahulukan di dunia. Karena kalau diundur di akhirat, apa terjadi? Hancur tidak. Karena musibah kalau di dunia, apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Semua musibah mampu dihadapi. Tapi kalau musibah di akhirat, tidak ada jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia dapat kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka dengan pahala sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini teman-teman, kita cukupkan sampai di sini karena 2 menit kurang lagi azan. Jadi kesimpulannya adalah perkara yang sangat penting kita perbarui tiap hari adalah iman. Kemarin kita bahas Syama'il Muhammadiyah, cuman saya lihat teman-teman kurang bisa menangkap tentang Syama'il Muhammadiyah. Maka saya rubah pembahasan menjadi hadis-hadis keimanan, dan juga bisa ditangkap oleh Bapak Ibu yang lain yang mengikuti majelis, bahwa seorang kalau perjuangannya keimanan, maka Allah akan jamin di dunia, di kehidupannya kebahagiaan. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.